Tahukah sahabat, kalau ternyata konsekuensi menjadi seorang netizen yang aktif berkicau di dunia maya tidak hanya sekadar kehilangan followers, tapi juga bisa meningkatkan risiko sahabat mengalami insomnia dan gangguan kecemasan. Dari berbagai penelitian, analisis para ilmuwan menunjukkan adanya korelasi kuat, hubungan antara penggunaan media sosial dan gangguan tidur. Volume dan frekuensi interaksi media sosial yang lebih berat, dikaitkan dengan kemungkinan masalah tidur yang lebih besar. Frekuensi mengukur jumlah kunjungan ke situs media sosial selama seminggu, alias seberapa sering login ke situs tersebut dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Remaja yang menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi di dunia maya hampir setiap saat, dalam artian volume maupun frekuensinya sama-sama tinggi, memiliki peningkatan risiko hingga 3 kali lipat mengalami gangguan tidur, termasuk insomnia. Peneliti belum berhasil mengetahui apa yang menjadi penyebab timbulnya hubungan ini, namun mereka menduga bahwa ada banyak faktor yang berperan di baliknya. Misalnya saja, beberapa orang cenderung mati-matian berusaha keras mempertahankan eksistensinya di dunia maya, dan kemudian tekanan ini membuat mereka tidur larut malam demi memilah-memilih dan kemudian mengunggah foto terbaiknya di Instagram. Beberapa lainnya memilih beralih ke platform untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan memulai tweet atau perang komentar negatif di Facebook. Kegiatan-kegiatan ini menyalakan gairah emosional, kognitif, dan fisiologis otak sehingga membuat mereka merasa segar hingga melupakan tidur. Atau mungkin, beberapa orang justru sudah mengalami kesulitan tidur duluan sehingga menggunakan media sosialnya untuk menghabiskan waktu sampai mereka bisa kembali tidur. Dan jikapun sahabat tidak termasuk di antara dua golongan di atas, menjadi netizen pasif hanya dengan nge-scroll timeline tengah malam agar tidak ketinggalan update pun tetap bisa mengganggu jam biologis tubuh melalui cahaya biru terang yang dipancarkan oleh perangkat yang digunakan untuk mengakses akun media sosial. Saat sahabat menghabiskan waktu untuk main HP sebelum tidur, pancaran sinar terang dari ponsel meniru sifat cahaya alami matahari. Akibatnya, jam biologis tubuh menganggap cahaya ini sebagai sinyal bahwa hari masih pagi, dan karena itu produksi melatonin jadi terganggu. Singkatnya, berjam-jam main HP sebelum tidur malah bikin sahabat tambah semangat sehingga sahabat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk akhirnya bisa terlelap. Padahal, remaja pada umumnya membutuhkan lebih banyak tidur daripada orang dewasa. Jadi penggunaan media sosial di malam hari bisa sangat merugikan kesehatan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa remaja membutuhkan tidur 9,5 jam setiap malam, tapi rata-rata hanya mendapatkan 7,5 jam. Kurang tidur bisa membuat anak kelelahan, mudah tersinggung, stres, dan lebih cenderung gampang sakit, seperti terserang batuk pilek, flu, hingga gangguan pencernaan seperti MAG dan muntaber. Dampak yang lebih buruk dari kurang tidur kronis bisa meningkatkan risiko anak remaja mengalami depresi. Pasalnya, masa-masa remaja, pada dasarnya adalah periode rentan bagi anak untuk mengembangkan isu-isu kesehatan mental jangka panjang. Apalagi jika ditambah dengan pemenuhan dorongan kebutuhan untuk selalu online di medsos yang sudah lama terkait dengan penurunan tingkat kepercayaan diri, serta peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Seringnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak dan remaja juga telah dikaitkan oleh banyak penelitian dengan peningkatan tingkat stres psikologis. Semua faktor ini bisa saling berkaitan memicu atau memperparah depresi pada anak. Menurut Heather Cleland-Woods, kepala penelitian dari University of Glasgow di Skotlandia, meski penggunaan media sosial secara umum berdampak pada kualitas tidur, anak-anak remaja yang suka online larut malam lebih rentan terpengaruh oleh semua risiko kesehatan ini. Hal ini terutama lebih mungkin berlaku bagi individu yang sangat berdedikasi tinggi mencurahkan dirinya untuk terlibat di dunia maya secara emosional. Tingkat penggunaan media sosial yang lebih tinggi juga meningkatkan risiko remaja untuk menjadi korban cyberbullying. Keduanya terkait dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi pada anak remaja. Meskipun demikian, tentu saja, seperti dua sisi mata uang, kita juga tahu bahwa media sosial tidak selalu berdampak negatif. Menjadi netizen aktif dalam berbagai platform media sosial bisa memberikan manfaat positif dalam cara memberikan penggunanya rasa keterlibatan dalam masyarakat, merasa tidak sendirian, lebih merasa didukung, dan memiliki harapan. Di penghujung hari, baik buruknya dampak media sosial pada tumbuh kembang remaja akan bervariasi pada setiap orang, dan kembali lagi kepada pentingnya menemukan keseimbangan yang sehat dalam berinteraksi di dunia maya dan di dunia nyata. Coba sahabat bayangkan sehari saja tanpa smartphone, atau koneksi internet.
Kira-kira apa yang akan sahabat rasakan? Gelisah, atau ada yang kurang? Gatal ingin membuka media sosial? Ya, kebanyakan orang zaman sekarang memang tak bisa bertahan sehari saja tanpa mengakses akun media sosialnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Global Web Index menunjukkan rata-rata orang menghabiskan waktu 2 jam setiap harinya, hanya untuk membuka media sosial. Padahal, terlalu banyak menggunakan media sosial tak baik untuk kesehatan. Jadi sebaiknya berapa lama waktu main media sosial yang masih wajar? Dalam sehari, berikut akan kita bahas ya sob. Survei lain yang diselenggarakan oleh Retrevo menguak bahwa 11% dari peserta penelitian mengaku tak bisa menahan diri untuk membuka media sosial setiap 2 jam. Angka ini tentu tidak begitu mengejutkan, melihat kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang tak bisa lepas dari ponselnya masing-masing. Menurut sejumlah penelitian, terlalu sering menggunakan media sosial berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Salah satunya adalah penelitian dari University of Pittsburgh. Penelitian ini membuktikan bahwa orang yang terlampau aktif menggunakan media sosial setiap hari memiliki risiko depresi hingga 3 kali lebih besar dibandingkan mereka yang jarang pakai media sosial. Penelitian lain oleh Case Western Reserve School of Medicine juga mengaitkan kecanduan media sosial dengan perilaku sembrono, khususnya pada remaja. Menurut penelitian tersebut, remaja yang ketagihan media sosial 3,5 kali lebih mungkin melakukan hal-hal berisiko tanpa pikir panjang, misalnya merokok, minum alkohol, dan berhubungan seks bebas. Jadi berapa sih batasan wajar penggunaan media sosial? Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab berarti membatasi penggunaannya supaya tidak mengganggu aktivitas sahabat sehari-hari. Sahabat juga harus pandai-pandai menyaring informasi agar terhindar dari risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Para ahli sendiri belum menentukan berapa lama tepatnya seseorang boleh main media sosial dalam sehari. Pasalnya, setiap orang memiliki kondisi psikologis dan reaksi emosional yang berbeda-beda terhadap isi media sosial. Namun, sahabat memang tidak disarankan untuk menghabiskan waktu hingga 2 jam sehari untuk menggunakan media sosial. Seorang psikoterapis dari California School of Professional Psychology, Philip Kuzman, menganjurkan supaya sahabat membatasi penggunaan media sosial setengah jam hingga 1 jam per hari. Nanti bila sahabat sudah terbiasa lepas dari media sosial, sahabat bisa membatasinya lebih ketat lagi, yaitu hanya ketika sahabat punya waktu luang. Kuncinya adalah keseimbangan. Ingat, bukan berarti sahabat dilarang menggunakan media sosial sama sekali. Media sosial juga bisa memberikan berbagai manfaat seperti menjaga tali silaturahmi. Maka, kunci dari penggunaan media sosial yang wajar adalah keseimbangan. Maksudnya, jangan sampai media sosial jadi mengganggu produktivitas dan pergaulan sahabat sehari-hari. Sahabatlah yang mampu mengendalikan kebiasaan buka media sosial, bukan smartphone sahabat ya. Jadi bukan berarti kalau ada notifikasi yang masuk, sahabat harus segera buka dan balas saat itu juga. Apalagi kalau isinya bukan hal yang mendesak ya sob. Demikian ya sahabat pembahasannya kali ini. Semoga sahabat semua selalu bijak dalam melakukan sesuatu. Selalu jaga kesehatan pikiran, jiwa dan raga. Wassalam.